Untuk tema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan teks bacaan berikut. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan tanggung jawab adalah berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Coba perhatikan gambar berikut. Yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Contoh interaksi antar individu adalah seorang ayah berbicara kepada anaknya. Seorang siswa berbicara kepada temannya. Seorang guru sedang menegur muridnya yang melanggar aturan. Contoh interaksi individu dengan kelompok adalah seorang bernyanyi dangdut di depan para penonton. Seorang guru sedang mengajar siswanya. Seorang pembicara sedang berdiskusi dengan audiensnya. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok adalah interaksi kelompok dengan kelompok oleh dua tim sepak bola yang sedang bertanding. Interaksi kelompok dengan kelompok dalam pertandingan basket antar kelas. Interaksi kelompok dengan kelompok perlombaan tarik tambang. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan, dan yang kedua, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan adalah bermusyawarah antar individu maupun antar kelompok, mengikuti pemilihan umum di tingkat apapun, bergotong royong dalam membangun maupun membersihkan desa. Dan berikutnya, contoh interaksi yang mengarah kepada perpecahan adalah konflik politik, yaitu konflik yang menyangkut golongan-golongan politik di masyarakat. Misalnya, konflik yang melibatkan parpol atau partai politik. Tawuran antar sekolah,
dan kerusuhan dalam pertandingan sepak bola. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki keberagaman karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya antara lain membudayakan semangat gotong royong, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan, membiasakan bermusyawarah untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama, melestarikan budaya dari daerah tersebut, menjaga kerukunan antar setiap anggota masyarakat. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Coba perhatikan pantun berikut. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bersama. Contoh pantun yang mengandung nasihat tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun tersebut mempunyai makna yaitu setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Contoh pantun nasihat yang lain adalah turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Pantun tersebut mempunyai makna yaitu masyarakat hendaknya selalu bergotong royong dan mufakat sehingga hidup bisa berjalan dengan damai dan sejahtera. Warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km. Dengan semangat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kamu perlu memahami tentang tanggung jawab.